من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala bi asma'il husna, dengan nama-namanya yang maha indah. Memuji Allah Subhanahu wa taala bi sifatihil ula, dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Kita terus menyebut namanya, menyebut sifatnya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Dan nikmat terbesar untuk seorang hamba, nikmat terbesar yang kita terima saat ini adalah Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita untuk memeluk Islam dan untuk menerima sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Entah itu di dalam masalah keyakinan, entah itu di dalam masalah ibadah, atau masalah-masalah yang lain seperti akhlak, muamalah dan yang lainnya. Ketika kita berada di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan sebaliknya, keburukan terbesar yang menimpa seorang, walaupun seandainya dia mengakui bahwasanya dirinya seorang muslim, adalah ketika dijauhkan dari ajaran Islam itu sendiri, dijauhkan dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, datangnya kita hari ini ke sini mungkin banyak dari kita yang menyempatkan diri dari sekian banyak kesibukannya, dan bahkan boleh dikatakan memaksakan dirinya untuk datang, yang kalau tidak dipaksakan nggak datang-datang untuk belajar, untuk talabul ilmi. Kedatangan kita boleh jadi bukan hanya untuk mengumpulkan materi-materi ilmu yang berkaitan dengan Islam, bukan hanya mencatat, bukan hanya untuk menghafal dan seterusnya. Boleh jadi tujuannya tidak ada di sana, tapi tujuannya duduk di majelis-majelis seperti ini supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni, menggugurkan dosa-dosa. Boleh jadi maksud dan tujuan kita, dan bahkan itu intinya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa ampuni dosa-dosa kita dari majelis-majelis seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam
dalam hadis yang sahih dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, mengatakan, bercerita, tidaklah ada satu kaum yang dia duduk di sebuah majelis ilmu. Di situ dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan duduknya di sana hanya semata untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan terjadi pada mereka? Akan ada yang menyeru dari langit, dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kepada hamba-hambanya yang duduk di majlis-majlis ilmu, an qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atikum hasanat. Bangkitlah kalian dari majlis-majlis kalian, telah diampuni dosa-dosa kalian, telah diganti kesalahan-kesalahan kalian dengan kebaikan. Itu keutamaan yang besar. Kalau seandainya kita di sini, walaupun ya mungkin nanti ke depannya mungkin agak panjang, ngantuk-ngantuk dan seterusnya, ilmu yang disampaikan atau ilmu yang didengar ada yang terlewat dan seterusnya, tidak masalah. Satu harapan kita ketika duduk di majelis-majelis seperti ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita. Dan bahkan bukan hanya diampuni, digantikan kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi, yang pernah dilakukan dengan kebaikan. Dicatat, ditulis oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang luar biasa. Dosa diampuni, kesalahan diganti, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada seandainya keutamaan dari duduk di majelis-majelis seperti ini, kecuali apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, cukup untuk mendorong kita semangat di dalam talabul ilmi, belajar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita insyaallah taala pada hari ini akan membahas salah satu karya ilmiah dari salah seorang ulama Beirut, Syekh Abdul Hadi Ibn Hasan Wahbi hafizahullah ta'ala, yang sebenarnya walaupun bisa saja materinya tematik, tapi mungkin harapannya ke depannya kajian seperti ini bisa terus berlangsung. Saya suka mungkin mitanya kajian kitab supaya berlangsung terus. Mudah-mudahan bisa berlangsung terus. Dan jatuhlah pilihan Anda kepada salah satu karya beliau hafizahullah ta'ala yang berkaitan dengan islahul qulub, perbaikan hati. Beliau, Syekh Abdul Hadi hafizahullah ta'ala, salah satu ulama yang memiliki perhatian betul terkait dengan karya-karya Syekhul Islam yang kedua. Syekhul Islam yang kedua. Siapa Syekhul Islam yang kedua? Biasanya dalam dunia Islam itu ada dikenal Syekhul Islam yang pertama dan Syekhul Islam yang kedua. Kalau dikatakan Syekhul Islam yang pertama, yang dimaksud Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kalau yang dimaksud Syekhul Islam yang kedua, muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Perhatian beliau terhadap kitab-kitab Al-Imam Ibnul Qayyim itu luar biasa, sampai memiliki ketertarikan sendiri terkait dengan buku-buku karya-karya Al-Imam Ibnul Qayyim yang umumnya itu berkaitan dengan hati. Dan kalau mau kita mencari buku-buku atau pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan hati, kembali kepada apa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, itu luar biasa, ajib, luar biasa. Pemaknaan, pemahaman terkait dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa dalam, yang mungkin tidak dipahami oleh kebanyakan orang.
Ikhwas sekalian dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu untuk difahami, siapa saja yang perhatikan dirinya dan orang yang ada di sekitarnya, mungkin dengan seluruh tingkatan sosial mereka, dia akan melihat perhatian yang besar dari dirinya, diri mereka semua, terkait dengan kecenderungan terhadap hal-hal yang zahir. Perhatian terkait dengan perkara yang zahir, yang tampak, itu besar sekali. Tapi lalai umumnya kita, umumnya mereka dari memperhatikan masalah-masalah yang batin, yang orang lain nggak lihat. Masalah hati. Padahal kalau mau dibicarakan, masalah hati itu masalah yang terpenting. Masalah hati itu masalah yang paling penting sebelum masalah-masalah yang zahir. Ibadah-ibadah yang sifatnya batiniyah, qalbiyah, ibadah-ibadah hati, ibadah-ibadah batin, itu jauh lebih penting daripada ibadah-ibadah zahir. Kita berikan contoh, misalkan kita sedekah, kita membaca Al-Quran, kita sholat, tapi bobrok hatinya. Bagaimana kualitas ibadah-ibadah tadi? Mengikuti hati. Dan perhatian kita terkait dengan hal-hal yang zahir seperti ini besar. Kita ibadah, memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, dan seterusnya. Tapi kalau ada penyakit di dalam hatinya, ibadah tadi berkurang pahalanya, atau sedikit pahalanya, atau bahkan bisa membatalkan ibadah-ibadah tadi. Kuncinya di hati. Orang yang bersedekah banyak, apakah pasti diterima sedekahnya? Tidak. Orang yang membaca Al-Quran sehari 1 juz, sehari 2 juz, dan seterusnya, apakah pasti diterima ibadahnya? Tidak. Apakah pasti mendapatkan pahala yang full seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW? Tidak juga. Tergantung bagaimana hatinya. Kalau dia baca Al-Quran, kalau dia bersedekah, kalau dia berinfak, dan seterusnya, tapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu dinilai orang lain sebagai ibadah yang mulia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak dinilai sebagai ibadah yang mulia. Bahkan dikatakan itu bukan ibadah. Karena yang namanya ibadah adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang beribadah tapi tidak memperhatikan tuntunan tadi, ini ibadah hamba ya Rabb, apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, "Oh, bagus, istimewa"? Tapi itu bukan ibadah yang diperintah oleh Allah, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Tidak akan dinyatakan, diterima ini sebagai ibadah yang makbulah, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memperhatikan masalah hati adalah perkara yang besar di dalam Islam. Nabi kita SAW perhatiannya terkait dengan masalah hati itu besar. Para sahabat Nabi kita SAW perhatiannya terkait masalah hati besar. Kalau mau berbicara tentang hal ini, kita sering mendengar athar-athar yang disampaikan dari generasi-generasi terbaik umat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memilih para rasulnya, para hamba-hambanya untuk dijadikan sebagai rasul,
jadikan sebagai nabi, hati siapa yang ditemukan? Hati yang suci, hati yang bersih. Hati Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah pilih untuk mengemban risalah tersebut. Ketika dilihat lagi dari hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata didapati hati para sahabat itu adalah hati terbaik dari hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pilih mereka untuk menemani nabinya. Karena kalau seandainya yang menemani Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang membawa risalah ini, agama Allah Subhanahu Wa Taala, adalah orang yang buruk hatinya, tidak akan tersampaikan. Kalau seandainya yang menemani Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang buruk juga hatinya, bagaimana orang tersebut akan menolong dakwah ini yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Masalah hati itu masalah yang besar, masalah yang sangat-sangat penting di dalam Islam. Hanya saja pembicaraan tentang islahul qulub, perbaikan hati, atau pembicaraan tentang masalah hati, ini pembicaraan yang sudah gharib, asing. Kita lebih suka kalau kajian itu temanya yang apa? Yang kekinian. Tapi kalau sudah dipaparkan kajian temanya apa? Tauhid. Temanya apa? Masalah yakin. Temanya apa? Masalah as-sidq, kejujuran, dan seterusnya, mulai ditinggalkan, sepi. Tapi kalau seandainya tema-temanya apa? Menarik sekali dan umumnya bukan berkaitan dengan hati, datang ramai. Itu umumnya manusia. Perhatiannya terkait perkara yang zahir itu besar, tapi perhatian terkait dengan perkara yang batin itu rendah. Sehingga masalah-masalah seperti asing sekali. Ilmu-ilmu tentang perbaikan hati itu gharib dan aziz, berat untuk disampaikan. Yang lebih asing lagi adalah orang yang mengetahuinya. Siapa yang tahu tentang ilmu ini? Yang kalau boleh dikatakan kebahagiaan seorang itu ada di situ. Kalau seandainya hatinya bermasalah semuanya. Amal ibadahnya bermasalah. Tapi kalau seandainya hatinya lurus, imannya, amalnya pasti lurus. Tapi orang yang mengetahui bagaimana baiknya hati dirinya sedikit. Ketika mungkin terjangkit sedikit penyakit, tahu bagaimana cara menyembuhkannya sedikit. Terlebih orang yang mendakwahkannya lebih sedikit lagi. Terlebih orang yang mau menasihati saudara-saudaranya terkait dengan perbaikan hati tadi lebih sedikit lagi. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala sampai mengatakan, saking asingnya penuntut ilmu yang memperhatikan masalah hati, beliau mengatakan, fahuwa min asyaddin nasi ghurbatan bainan nas. Orang yang perhatian betul dengan hati itu apa? Asing di tengah manusia. Orang yang perhatian dengan hati sedikit bicaranya. Tidak berbicara kecuali untuk hal-hal yang penting, yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain, baru berbicara. Kalau kita umumnya senangnya itu bertemu dengan orang yang emang suka ngobrol juga, walaupun obrolannya mungkin kurang bermanfaat. Kita akan dapati di masjid-masjid, di kajian-kajian kita, ada saja 1-2 orang, dan ini nggak banyak, 1-2 orang apa?
mungkin tidak diperhatikan, kurang ditegur, dan yang lainnya, karena memang menyendiri, menyibukkan dirinya dengan ibadah. Karena tahu banyak bicara itu mengeraskan hati. Dan yang melembutkannya adalah memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an dan yang lainnya. Kita akan dapat orang-orang seperti ini asing. Kondisinya di tengah-tengah kita. Saudara-saudaranya memiliki kesibukan sendiri dan dia memiliki kesibukan sendiri. Yang lain sibuk dengan perkara yang zahir, dia sibuk memperbaiki hatinya. Ilmuhu ghairu ulumihim. Pengetahuannya bukan pengetahuan yang diketahui oleh mereka-mereka. Wa iradatuhu ghairu iradatihim. Dan keinginannya bukan seperti keinginan umumnya mereka. Wa tariquhu ghairu tariqihim. Jalan yang ditapakinya bukan jalan yang ditapaki oleh mereka. Fahuwa fi wadin wa hum fi wadin. Orang tersebut berada di lembah dan umumnya mereka berada di lembah yang lain. Beda banget, asing, jauh. Munfaridun fi tariqi talabih. Orang yang seperti ini selalu sendiri di jalan talabul ilminya. Ngumpulnya sama yang sejenis juga, yang perhatian betul dengan hati. Falazimahu wastaqama alaihi. Kata beliau rahimahullah ta'ala, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang dinukilkan dalam buku beliau Miftah dari Sa'adah, beliau mengatakan orang yang asing kayak gini, penuntut ilmu yang asing seperti ini, konsisten di dalam talabul ilminya, duduk di majelis untuk memperbaiki hati, wastaqama alaihi, istiqamah di atas jalan tersebut. Tuba lahu bin wahidin ala kathratis sukan. Kemudian Syekh Abdul Hadi mengatakan, berbahagialah dia sendiri dari banyaknya penduduk bumi ini. Gharibin ala kathratil jiran. Berbahagialah dia walaupun asing di tengah-tengah tetangga yang banyak. Ada seorang sastrawan penyair mengatakan, at-turuqu syatta wa turuqul haqqi munfaridah. Jalan-jalan yang ditempuh oleh manusia itu banyak ragamnya, tapi jalan kebenaran itu satu. Was-saliquna tariqal haqqi afradu. Tapi yang menempuh jalan kebenaran itu apa? Sedikit banget. Sedikit. La yu'rafuna wa la tudra maqasiduhum. Tujuan mereka yang ada di dalam hati mereka tidak ada yang mengetahui. Fahum ala mahlin yamshuna qussadu. Mereka pelan-pelan meniti jalan tersebut untuk sampai ke tujuan mereka. Istiqamah terus. Wan nasu fi ghaflatin amma yuradu bihim. Manusia yang lain enggak ada yang tahu apa yang ditujunya. Kita duduk di sini, orang seliweran sana sini. Ada yang tahu apa yang kita cari? Enggak ada. Masing-masing sibuk. Fajulluhum an sabilil haqqi ruqadu. Kebanyakan manusia itu tidur dari jalan kebenaran, memejamkan mata mereka dari kebenaran. Umumnya seperti itu. Ikhwah sekalian dan akhwat, bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umumnya kita atau umumnya manusia itu selalu condong kepada hal yang mudah dan paling cocok dengan sifatnya, dengan tabiatnya. Dan itu yang akan terus dicari. Setiap kali sebuah perbuatan, sebuah ibadah itu banyak manfaatnya dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kelak kita akan dapati pertentangan dari syaitan itu lebih besar di sana. Kalau ditanya apa yang bermanfaat buat kita hari ini, di zaman kathurat asyubuhat, banyak sekali syubhat. Di zaman yang bisa disaksikan syahwat itu merajalela,
Kita jalan ke sana kemari, bisa terpancing syahwatnya, hawa nafsunya. Apa yang kita butuhkan di zaman seperti ini? Ilmu, thalabul ilmi, belajar, memperbaiki diri, dan seterusnya. Ini hal yang paling bermanfaat buat kita dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pasti di sana ada musuh-musuh yang akan menghalangi. Entah dari golongan jin atau dari golongan manusia. Makanya beliau katakan, syaitan permusuhannya akan besar di sana. Akan menghalangi kita dari duduk di majelis-majelis seperti ini. Dibuatlah apa? Malas, dibuatlah disibukkan dengan sesuatu yang mungkin enggak wajib atau enggak urgent juga. Hanya sifatnya apa? Penting, tapi enggak lebih penting dari duduk di majelis. Kita akan dipalingkan dari majelis-majelis seperti ini dengan segala macam cara oleh syaitan. Dan tentu juga ada musuh-musuh dari manusia sendiri yang kelak akan menghalangi manusia, menghalangi kita dari hal yang bermanfaat untuk kita dan dari hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Setiap kali tujuan itu besar dan mulia, yang perlu kita yakini bersama, pasti penghalangnya juga besar. Pasti penghalangnya juga besar. Dan ini sunnatullah, ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala sudah pastikan ada untuk hamba-hambanya. Mari kita lihat terkait dengan surga. Surga itu sesuatu yang luar biasa, yang masing-masing kita kalau ditanya mau atau tidak masuk surga, pasti jawabnya mau serentak. Insyaallah Pak ya. Semuanya jawab mau. Enggak ada yang ditanya mau masuk surga. Terserah Allah aja deh. Enggak, pasti mau. Kalau kita perhatikan terkait dengan surga dan apa yang menjadi penghalang untuk seorang itu masuk ke dalam surga, kita akan dapat orang yang mau menempuh jalan ke surga itu bakal sedikit, karena tahu apa? Banyak penghalangnya. Karena surga itu sesuatu yang luar biasa, yang kelak didapati oleh seorang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti jalan untuk mendapatkannya juga berat. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Huffatul jannatu bil makari, wa huffatun nar, wa huffatin nar bis syahawat." Surga itu pasti dikelilingi dengan sesuatu yang kita benci. Itu pasti. Dan neraka pasti dikelilingi dengan sesuatu yang kita suka, cocok dengan hawa nafsu kita. Siang-siang panas, mau mendapatkan surga dengan berangkat untuk sholat zuhur, rumahnya jauh, panas, berangkat apa enggak? Ini penghalangnya. Mau surga apa di rumah saja? Ada saja. Mau sholat asar baru bangun tidur. Udah berat benar mau melangkahkan kaki ke masjid untuk mendapatkan surga. Berat. Hal-hal semisal ini pasti banyak ketika tujuan itu mulia. Oleh karenanya, sedikit yang mau jalan di jalan tersebut. Masjid kita misalkan di sini, dari sekian banyak penduduk yang ada di sini, berapa persen yang sholat zuhur misalnya? Berapa persen kira-kira? Kalau sholat zuhur biasanya 2 jam ada Pak, normalnya hari biasa.
Atau satu saf penuh nggak? Kira satu. Dari sekian banyak kaum muslimin yang laki-laki di daerah ini, hanya satu saf. Ini jalan hak itu seperti itu. Jalan menuju surga itu seperti itu. Yang mau meniti jalan tersebut sedikit. Ibu-ibu atau para ummahat, para akhwat, mau mendapatkan surga diharuskan untuk berhijab, menutup aurat dengan baik dan benar. Dan sekian banyak wanita-wanita muslimah yang ada, berapa persen yang mau menutup hijab, mau menutup aurat? Sedikit, alasannya ini itu. Panas, gerah, jelek, enggak modis, enggak kekinian dan seterusnya. Syaitan akan terus membisiki manusia di dalam hal ini, di dalam jalan ini. Sehingga as-sadiqun, orang-orang yang meniti jalan tersebut sedikit asing. Dan itu sesuatu yang pasti. Ikhwas sekalian dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau memperhatikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat dan mengesahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senang, gembira serta berharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai wali, sebagai penolongnya, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang satu-satunya ialah tempat kita bergantung. Kalau kita mau memperhatikan hal-hal yang kita sebutkan tadi, mencintai Allah, mentauhidkan Allah, menjadikan Allah sebagai penolong kita, dan seterusnya. Adakah sesuatu yang lebih mulia dari hal tadi yang kita butuhkan? Sebagai seorang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, adakah hal yang lebih mulia daripada itu? Bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Ada yang lebih mulia? Ini pertanyaan dari beliau, Syekh Hafizahullah taala. Jawabannya tidak. Sesuatu atau semua yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala itu yang paling mulia bagi hamba-hambanya, bagi yang memiliki keimanan di dalam hatinya. Coba kita lihat penghalang-penghalang yang ada dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari maksiat. Kita akan dapati semua itu menghalangi kita dari atau di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Penghalang-penghalang tadi, kesyirikan, kebid'ahan, maksiat, ketika dilakukan, perjalanan seorang menuju Allah Subhanahu wa taala akan berantakan. Tidak akan sampai, dalam artian tidak akan sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau perjalanan semua kita pasti sampai. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia, semua manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia seluruhnya, semuanya sudah berletih, sudah berusaha payah menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah? Famulaqi, pasti sampai. Tapi usaha payahnya tadi kebaikan atau keburukan, tinggal itu yang dipertanyakan. Sampainya nanti kemana? Tergantung usahanya di dunia. Pasti sampai. Nah, perjalanan-perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan, penghalang-penghalangnya antara itu saja. Syirik, bid'ah, maksiat.
Boleh jadi menghalangi kemudian kita bisa langsung melanjutkan perjalanan, tapi boleh jadi menggagalkan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita memiliki tujuan yang lain, akhirnya bukan Allah Subhanahu wa taala. Entah kesenangan dunia atau yang lainnya. Penghalang-penghalang ini yang menghambat perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu berat. Enggak mudah, enggak ringan, mudah untuk disingkirkan. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan, la yakhlusu min habailiha illa al-wahidu ba'dal wahid. Tidak ada yang selamat dari jeratan-jeratan tadi, jeratan kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, kecuali satu-satu. Yang satu selamat, nunggu dulu. Nanti baru ada satu lagi yang selamat. Dan seterusnya. Walaula al-awaiq wal afat lakanat at-tariq ma'muratan bis-salikin. Subhanallah. Kata beliau, kalau bukan karena ada penghalang-penghalang tadi, penyakit-penyakit tadi, niscaya jalan itu apa? Akan makmur dengan orang yang menitinya. Kalau seandainya nggak ada penghalang, kita bebas untuk melakukan apa saja, tapi jalannya ramai. Karena ada aturan-aturan di sana, yang nggak suka dengan aturan tersebut akan mencari jalan lain. Walau sya'allahu la azalaha wa dhahaba biha. Sebenarnya kalau Allah Subhanahu wa taala mau, Allah akan hilangkan aturan-aturan tadi. Enggak ada yang namanya kesyirikan, enggak ada yang namanya bid'ah, enggak ada yang namanya maksiat. Ramai itu jalan, pasti. Tapi dengan cara beragama dan hidup masing-masing. Enggak ada yang namanya salah. Walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Tapi Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah mau. Allah lakukan itu apa yang Allah mau. Kenapa Allah buat jalan itu penuh apa? Penghalang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala buat di sana banyak aturan? Untuk apa? Untuk menyaring hamba-hambanya mana yang bertakwa, mana yang tidak, mana yang patuh, mana yang sukanya apa? Durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga surga atau janji-janji tadi benar-benar diperuntukkan untuk mereka. Mereka spesial. Sudah mau tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau disamakan yang mau masuk surga semuanya bisa. Yang taat, yang enggak taat masuk surga. Apa spesialnya surga kalau begitu? Tapi ketika dikhususkan penghuninya adalah orang-orang yang bertakwa, nah di sini ada usaha. Di sini ada jerih payah yang harus dikerahkan. Ikhwas sekalian dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab ini, ketika kita perhatikan di masa ini manusia kurang perhatian yang terkait dengan hatinya, memperbaiki hatinya. Maka disinilah beliau berusaha untuk menulis sedikit dari apa yang beliau ketahui tentang masalah hati. Bagaimana hati itu saleh, bagaimana hati itu baik. Karena seperti yang kita sebutkan dan nanti kita akan sebutkan dalam kaidah-kaidah di dalam rangkaian kajian ini, kalau seandainya hati itu baik, seluruh jasad ini akan baik. Masalahnya ketika seorang itu buruk adalah di hatinya. Ketika seorang itu baik, sumbernya di hatinya. Tidak ada yang terpisah antara perbuatan seorang dengan hatinya. Hati itu kalau diumpamakan oleh para ulama itu seperti qaid, seperti panglima. Dan tubuh kita adalah bala tentaranya. Tentara akan patuh dengan apa yang disampaikan oleh panglimanya. Kalau hati kita membimbing kepada kebaikan, anggota tubuh ini akan berjalan dengan mudah. Tapi kalau sebaliknya, wala'iyadzubillah,
maka tubuh ini akan susah untuk mengerjakan ibadah walaupun mudah. Apa sulitnya buka pintu rumah, apalagi kita dimudahkan sekarang, nyalakan motor, gas ke masjid untuk selalu berjamaah. Apa sulitnya? Tapi betapa banyak yang meninggalkan hal ini. Padahal kalau ditanya maunya apa? Surga tentunya. Surganya yang mana? Firdaus. Gitu kan? Tarjun najata walam tasluk masalikaha, kata para ulama. Kalian menginginkan keselamatan tapi tidak menempuh jalannya. Inna safinata la tajri 'alal yabasi. Yang namanya perahu itu enggak berlayar di darat. Harus kasih air. Taruhnya di air baru. Wasilah enggak ditempuh, tujuan tidak akan dicapai. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu al-mukadimah yang disampaikan oleh di dalam kitab ini, Islahul Qulub. Ini ada beberapa pembahasan. Beliau membagi pembahasan di dalam buku ini kepada beberapa pembahasan, dan kita akan pelajari satu persatu. Karena di dalam isinya banyak ibrah dan pelajaran. Dan cocok untuk kita yang ingin memperbaiki hati kita, meluruskan ibadah kita. Kita nggak mungkin rajin di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala kalau hatinya bermasalah. Nah, masalah hati tadi kita anggap itu sebagai penyakit. Dan kita butuh obat, butuh penyembuh dari penyakit-penyakit tersebut kalau mau lurus ibadahnya, Islamnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau susunlah karya ini, buku ini yang mungkin nggak sampai 100 halaman, cuma dalam bahasa Arab. Kalau seandainya ada terjemahannya mungkin lebih bagus. Mudah-mudahan kedepannya ada yang menerjemahkan sebagai bekal kita semua untuk beramal. Karena yang namanya amal soleh itu tidak pernah didahului dengan kebodohan. Yang namanya amal soleh pasti didahului dengan ilmu. Seorang tidak mungkin mengamalkan amalan-amalan yang soleh kalau jahil, nggak tahu. Nah, kunci amal soleh adalah ilmu yang bermanfaat, apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Di antara apa yang akan dibahas dalam buku ini, yang pertama terkait dengan usul atau kaidah-kaidah yang sangat agung, yang sangat penting di dalam masalah Islahul Qulub, dalam masalah perbaikan hati. Kemudian yang kedua terkait dengan alamatul qalbis salim, tanda hati yang lurus, hati yang sehat itu gimana sih? Nanti kita bisa bercermin di sana ketika sampai pembahasannya, hati kita itu salim atau enggak. Apa pentingnya memiliki hati yang salim, hati yang lurus? Apa pentingnya? Hati yang seperti ini kelak yang bermanfaat di akhirat, yang akan menyelamatkan seorang hamba. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari yang tidak lagi bermanfaat di situ harta dan anak-anak keturunannya. Ada kita datang satu masa nanti. Kapan itu? Di akhirat nanti. Enggak lagi kita mendapatkan manfaat dari harta kita, dan tidak lagi bermanfaat juga anak-anak kita. Yang bermanfaat di sana apa? Kepasrahan kita di dunia dulu. Dan itu yang diibaratkan dengan illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang lurus. Nah, hati yang lurus ini perlu ditempa, perlu dilatih, dilindungi, dirawat. Apa yang merusaknya dibuang. Apa yang dapat menjadikan hati ini makin baik didatangkan, dilakukan, dan seterusnya.
Dan ini bukan masalah yang mudah, karena nanti kita akan pelajari karakter bawaan hati itu seperti apa. Suka apa? Berubah. Makanya dikatakan qalb, hati dalam bahasa Arab. Hati yang kita pahami bahasa Arabnya apa? Qalbun. Kenapa dikatakan qalbun? Dikatakan taqallubi. Karena sering apa? Sering bolak-balik. Baru 1 detik tadi bilang iya, 1 detik berikutnya bilang enggak. Katakan gitu. Ya, berangkat kajian. Baru bilang iya, enggak jadi. Kenapa hati itu berbolak-balik? Tapi kita berharap hati kita ketika Allah bolak-balikkan, mudah-mudahan bolak-baliknya di dalam ketaatan, bukan di dalam kemaksiatan, atau bahkan bukan di antara Islam dan kekufuran. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pembahasan yang akan dibahas adalah ilajul qulub, obat hati. Obat dari hati yang sakit. Kemudian suar musyriqah li ashabil qulubis salimah. Gambaran atau sejarah atau sedikit dari kisah orang-orang yang memiliki hati yang lurus. Seperti apa mereka? Gimana ibadahnya? Gimana muamalahnya dengan sesama? Gimana muamalahnya dengan keluarga dan anak-anaknya? Dan yang terakhir, nasihat untuk orang-orang yang suka nonton atau menyaksikan film-film apa? Porno. Itu juga penyakit. Datangnya dari mana? Dari hati. Kalau nggak diperbaiki hatinya, itu akan selalu dilakukan. Dan ibrah-ibrah, pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa, Pak? 12. Tanya jawab atau sudah? Sudah 20. Kita masuk pembahasan yang pertama yang dibawakan oleh beliau terkait dengan pokok-pokok atau kaidah-kaidah yang penting di dalam merealisasikan perbaikan hati. Yang pertama, al-qalbu mawdi'u nadharillahi ta'ala. Hati itu tempat atau target penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Hamba seorang, entah itu beriman atau tidak beriman, yang pertama kali Allah lihat adalah hatinya. Makanya di sini dibawakan sebagai sebuah kaidah. Hati itu tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala, atau kalimat yang serupa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, "Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, kepada harta-harta kalian. Mana yang paling ganteng, mana yang paling banyak hartanya. Tidak. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu lihat hamba itu dari sisi apanya? Apa yang dilihatnya? Amalnya dan hatinya. Hati pusat pandangan Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan hamba ini baik atau hamba ini buruk. Hamba ini baik atau hamba ini fajir, suka bermaksiat. Di mana dilihat? Bukan hanya sekedar di amalnya saja, yang zahirnya saja. Itu nanti setelahnya. Dilihat dulu di hati.
Kalau ada keinginan baik, seandainya pun nggak dilakukan, akan dicatat sebagai kebaikan. Tapi kalau niatnya sudah buruk, walaupun nggak dilakukan, dicatat sebagai keburukan. Kalau seandainya terhalang untuk merealisasikan keburukan tadi. Hati adalah awal tempat yang ada pada diri kita yang Allah Subhanahu wa taala lihat. Dan itu yang paling berharga buat kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan hati ini sebagai wadah untuk keimanan. Allah jadikan wadah iman itu hati. Bukan kepala kita, bukan mata kita, bukan lisan kita. Tapi Allah jadikan hati itu sebagai wadah keimanan. Allah hiasi hati tersebut dengan sifat taubat, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bagus, hati yang indah adalah hati yang selalu ingin senang, berharap selalu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang baik itu yang akan menjadi penentu untuk hamba yang baik. Amal yang baik, sebaik apapun amal tersebut, kalau seandainya yang batinnya ini bermasalah, rusak, amalan tadi tidak akan dihitung apa-apa. Tidak dinilai sebagai amalan-amalan yang besar. Oleh karena ada ungkapan fa inna zinatal zahir ma'a kharabil batini la tughni syai'an. Perhiasan yang zahir bersamaan dengan rusaknya batin hati la tughni syai'an, tidak berarti apa-apa. Kita mau dinilai apa sama manusia? Banyak salat, lakukan. Banyak membaca Al-Quran, lakukan. Banyak sedekah, lakukan. Tapi kalau seandainya hatinya bermasalah, akan bermasalah semua yang tadi. La tughni syai'an, tidak berarti apa-apa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berbicara di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf ayat ke-26. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wahai anak keturunan Adam, kita manusia, sungguh kami telah siapkan untuk kalian pakaian untuk menutupi aurat kalian. Fungsi pakaian ini apa jadi Pak? Untuk menutup aurat. Bagus, nggak bagus itu poin kesekian. Tapi intinya nutup aurat. Warisha, dan sebagai perhiasan. Nah, baru ini poin yang berikutnya. Pakaian juga bisa dijadikan sebagai perhiasan manusia buat kita. Tapi itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa libasut taqwa dzalika khair. Tapi pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik. Apa maksudnya ayat ini? Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang pakaian di sini dari dua sisi. Yang satu dari sisi pakaian itu sesuatu yang zahir. Yang kedua dari sisi pakaian itu sesuatu yang batin. Pakaian yang menutupi aurat kita, tubuh kita, pakaian yang zahir. Bagus. Tapi ada yang lebih bagus dari itu. Apa? Pakaian yang batin. Apa itu pakaian yang batin? Apa? Tadi yang Allah Subhanahu wa taala. Wa libasut taqwa, pakaian ketakwaan itu apa? Itulah yang lebih baik. Dan sekian banyak pakaian yang ada. Dengan apa? Dengan kita patuh melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini hati.
Sebagian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini sumbernya. Salat ketakwaan bukan? Ketakwaan. Berzikir ketakwaan bukan? Ketakwaan. Berkata yang baik ketakwaan bukan? Ketakwaan. Ya, tapi di mana sumbernya? Di hati. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah dikatakan, "Idzal mar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa, taqallaba 'uryan wa in kana kasiyan." Apabila seorang itu memakai pakaian selain dari pakaian ketakwaan, dia akan bolak-balik berjalan di hadapan kita dalam keadaan telanjang walaupun dia berpakaian. Apa maksudnya, Pak? Hakikat baiknya seorang, sempurnanya seseorang itu dilihat dari ketakwaannya. Tapi ketika ketakwaannya ini hilang, walaupun rupanya luar biasa, ganteng-ganteng, cantik-cantik, hartanya banyak dan seterusnya, sejatinya dinilai sebagai seorang yang miskin, tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kebaikan, tidak bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairu libasil mar'i ta'atu rabbih. Apa sebaik-baik pakaian manusia itu? Wa khairu libasil mar'i ta'atu rabbih. Sebaik-baik pakaian seorang itu ketaatannya kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Itu sebaik-baik pakaian kita. Yang kelak kita banggakan di hadapan seluruh makhluk, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kita, ketaatan kita. Wala khaira fi man kana lillahi 'asiya. Dan tidak ada kebaikan pada diri orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang dalam artian orang yang bermaksiat kepada Allah sedang sedang melepaskan pakaiannya, sekalipun dirinya berpakaian. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu masalah ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu melihat hati kita, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki hati kita. Karena tidak bermanfaat sama sekali ibadah-ibadah kita, amal-amal zahir kita, kalau seandainya hatinya rusak, kalau seandainya hatinya buruk. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-51, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu terkait apa yang ada pada hati kalian. Kita mau berbuat baik, Allah tahu, maka Allah tulis sebagai kebaikan walaupun tidak dilakukan, tidak terrealisasi. Kita mau melakukan keburukan, Allah tahu. Seandainya nanti ada penghalang yang menghalangi seorang dari keburukan tadi, gak jadi dilakukan, ditulis sebagai dosa. Beda kalau seandainya ketika seorang berniat buruk kemudian mendapatkan hidayah, nggak jadi deh saya lakukan, bukan karena tidak adanya penghalang untuk melakukan keburukan tadi, maka tidak ditulis sebagai dosa. Sebagai contoh, seorang yang memang biasanya itu minum khamr, minum minuman keras, dia udah niat nih mau minum kapan, nanti siang atau nanti malam, udah niat. Pas mau pergi, qadarullah uangnya hilang. Atau pas mau pergi belanja, mau beli, qadarullah tokonya tutup. Jadi nggak kan? Nggak jadi. Minum jadi nggak? Nggak jadi. Nggak ada yang diminum. Akhirnya apa? Ya sudah, ngangkrak di rumah. Apa yang diniatkan di pagi harinya menjadi nilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda dengan seorang yang meniatkan, saya mau ngambil itu, ada motor bagus, mau dicuri.
Astagfirullah. Tadi ada yang ingatkan apa? Atau dia baca dari sesuatu? Apa? Ancaman untuk orang-orang yang mencuri di dalam Islam. Azabnya di akhirat seperti itu. Gak jadi. Walaupun bisa, nggak ada orang. Kunci ketinggalan juga di motor misalnya. Tinggal ambil, tinggal bawa. Gak jadi. Apakah berdosa orang ini? Enggak. Karena apa? Karena dia mungkin untuk mengambilnya, tapi gak diambil. Pilihan. Tapi yang pertama, gak punya pilihan. Tutup. Gak jadi minum gara-gara tutup. Atau uangnya hilang. Di mana ditentukan ini baik, tidak berdosa, yang ini berdosa? Hati. Allah Subhanahu wa taala melihat hati kita. Maka Allah katakan wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu terkait dengan apa yang ada di hati-hati kalian. Maka jangan niatkan kecuali sesuatu yang baik. Jangan bersihkan di hati kita kecuali sesuatu yang baik yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dinilai semua. Kalau seandainya pun nggak bisa terrealisasi. Itu adilnya Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka ikhwas sekalian dan akhwat semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kondisi hati kita. Masing-masing kita. Kira-kira apa yang Allah tahu dari kita bersihkan yang baik atau kita bersihkan yang buruk? Kita niatkan yang baik atau kita niatkan yang buruk? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Teman duduknya di sebelah walaupun nempel kakinya misalnya, enggak ada yang tahu. Walaupun berjabatan tangannya, enggak ada yang tahu apa yang ada di dalam hati. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Pertanyaannya, apa yang Allah tahu dari kita? Apa yang Allah tahu? Kalau seandainya yang Allah tahu dari diri kita kebaikan, tuba, bahagia, berbahagia. Tapi kalau seandainya Allah tahu dari hati kita keburukan, celaka kita. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang pertama, bahwa hati itu tempat atau pusat penglihatan Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba. Yang kedua, salahul jawarihi bi salahil qalbi. Baiknya anggota tubuh kita itu tergantung baiknya hati. Baiknya anggota tubuh itu tergantung baiknya hati. Baiknya mata kita tergantung baiknya hati kita. Baiknya lisan kita tergantung baiknya hati kita. Baiknya pendengaran kita tergantung baiknya hati kita. Maka boleh dikatakan yang suka misalkan apa? Jelalatan, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya di mana? Bukan di matanya. Emang mata itu Allah ciptakan untuk melihat. Tapi masalahnya di mana? Di hatinya. Ketika melihat tadi, mau nggak nundukkan pandangan. Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan lisan kita untuk apa, Pak? Berbicara. Tapi digunakan untuk berbicara apa? Untuk berbicara hal yang bermanfaat atau untuk menghibah, menggunjing saudara kita, untuk membicarakan orang lain, keburukan orang lain, dan seterusnya. Itu tergantung apanya? Hati. Orang yang selalu menahan diri, bisa menahan diri, nggak berbicara buruk terhadap saudaranya, hebat hatinya. Nggak ada kebencian kepada saudaranya. Dan itu doa yang luar biasa dalam Al-Quran. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan Kau jadikan di hati kami ghil, rasa benci, permusuhan terhadap orang-orang yang beriman. Semuanya balik kemana? Hati. Anggota tubuh ini baik kalau hatinya baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, Nabi bersabda, "Ya ibadi,
Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hambaku, kalau seandainya orang-orang terdahulu sampai orang-orang yang nanti terakhir ada di dunia ini, entah itu manusianya, jinnya, mereka semua berada di taraf yang sama. Hatinya hati yang paling bertakwa. Hal itu tidak akan menambah sedikit pun dari kerajaanku ini, dari kekuasaanku ini. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Maka kita kenal Allah itu apa? Malik. Maliki yaumiddin, Malikin nas. Kerajaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada duanya, tidak ada bandingnya. Kebaikan kita, ketakwaan hati kita nggak akan menambah sedikit pun dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bedanya Tuhan dengan makhluk. Kalau kerajaan dunia makin dikatakan bagus kalau apa? Rakyatnya bagus. Kalau nggak ada yang bagus rakyatnya, jelek itu kerajaan, jelek itu pemerintahan. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang terdahulu sampai nanti akhir hari kiamat, entah itu dari manusianya, entah itu dari jinnya, mereka hatinya itu apa? Sama buruknya. Hati orang yang paling fajir, yang paling banyak dosa di antara kalian, hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa? Kemuliaan kerajaanku ini, kemuliaan kekuasaanku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang manusia tadi, manusia dan jin tadi, Allah sebutkan ketakwaan dan kefajiran di mana tempatnya? Hati. Maka Allah katakan atqa qalbi rajulin minkum, yang paling bertakwa dari hati salah seorang di antara kalian. Afjar qalbi rajulin minkum, yang paling fajir apa? Dari hati salah seorang di antara kalian, untuk menunjukkan kalau ketakwaan, kefajiran, keburukan seseorang itu sumbernya di mana? Hati. Kalau kita di sini baca hadis ini paling fokusnya sama apanya? Poin yang terakhir. Kekuasaan Allah itu nggak akan bertambah dan nggak akan berkurang seandainya pun kita baik atau buruk. Artinya apa? Yang butuh di sini kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak butuh pada hambanya. Mau hambanya semuanya bertakwa, setara takwaannya, itu enggak membuat apa? Kerajaan Allah makin gede, makin besar. Enggak. Kalau seandainya pun manusia seluruhnya fajir, enggak ada yang bertakwa, itu pun enggak akan mengurangi kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukan hal-hal yang dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebutuhan-kebutuhan kita Allah beri semua. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam sebuah ayat, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai sekalian manusia, kalianlah sejatinya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah yang maha kaya, maha terpuji. Ayat ini diturunkan ketika ada sebagian para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merasa apa?
membanggakan dirinya. Ada manusia di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membanggakan dirinya. Kenapa? Islam ramai gara-gara mereka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat tadi mengingatkan semuanya. Allah nggak butuh kalian. Allah nggak butuh mereka. Seandainya Allah mau, Allah jadikan semuanya ini beriman, mudah. Seandainya Allah mau, Allah jadikan semuanya kufur, tidak ada yang beriman, mudah. Maka ramainya sesuatu yang baik, ramainya kajian-kajian kita, misalkan ramainya ibadah-ibadah kita, bukan karena usaha masing-masing dari kita atau sebagian kita, usaha pengurus dan seterusnya. Ini murni taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ramai, kajiannya makin ramai, maka banyak puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan alhamdulillah. Ini tersebar karena Allah, bukan karena kita. Kita nggak ada apa-apa. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwas kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang mungkin sering kita dengar, ala wa inna fil jasadi mudghah, sungguhnya di jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau segumpal daging ini baik, jasad kita semuanya baik. Wa idza fasadat, kalau segumpal daging ini buruk, rusak, fasadal jasad kullu, anggota badan yang lain rusak, buruk amalnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala wahyal qalb, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati yang menentukan anggota tubuh kita ini melakukan yang baik atau yang buruk. Kalau seandainya kita biasa untuk melakukan kemaksiatan, berarti ada masalah sama hatinya. Perbaiki. Cari cara, gimana caranya hati itu baik. Kalau seandainya kita mudah untuk melakukan ibadah, mudah untuk melakukan ketaatan, ini tanda kalau hati kita apa? Sehat. Maka puput, jaga terus. Jangan sampai ada syubhat yang masuk, jangan sampai ada syahwat yang masuk. Karena dua hal ini sumber keburukan, syubhat dan syahwat. Ikhwas kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau hati tidak ada di dalamnya kecuali keinginan untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keinginan untuk mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi, apa yang Allah inginkan, anggota tubuh tidak akan melakukan kebalikannya, pasti akan nurut melakukan sesuatu yang Allah inginkan. Maka akan bersegera anggota tubuh kita ini untuk melakukan kebaikan, menjemput kebaikan-kebaikan tersebut. Anggota tubuh kita akan menahan dari melakukan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala benci. Fasaluhal lisanu sidqan wa qawlan sadidan thabitan wa hikmatan nafi'ah. Lisan kita akan baik, berkatanya berkata jujur, berkatanya berkata yang hak, berkatanya itu penuh hikmah, bermanfaat. Itu kalau hatinya baik. Wasaluhat al-ainu i'tibaran wa ghaddan 'anil maharim, mata akan baik menundukkan pandangannya dari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan, yang Allah benci. Wasaluhatil udhunu istima'an lin nasihati wal qaulin nafi', akan baik juga pendengaran telinga, tidak akan mendengar kecuali yang baik, yang sifatnya itu nasihat, baik, bermanfaat. Wa ma yanfa'ul 'abda fi ma'asyihi wa ma'atihi, dan apa yang dapat memberikan manfaat kepada seorang, dan entah itu di kehidupan dunianya atau di dalam kehidupan akhiratnya. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka kita harus memiliki perhatian yang besar terkait dengan masalah hati. Ini bukan sesuatu yang mudah. Semuanya dipertaruhkan. Apa yang kita cari, harta kita dengan lelah, kemudian kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang menentukan ini sukses, kelak bermanfaat untuk dirinya adalah hatinya. Letihnya kita bangun malam, sholat malam sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan, kembalinya adalah kepada hatinya. Apakah lelah dan letihnya tadi terbayar sesuai atau tidak, itu tergantung hati. Maka betul-betullah di dalam memperhatikan masalah hati. Masalah hati itu masalah yang agung, masalah yang besar. Dan itu kunci kesuksesan seorang atau bahkan keburukan seseorang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Keimanan seorang hamba itu tidak akan lurus sampai lurus hati. Hatinya dulu yang lurus, baru salatnya bakal lurus. Baru bakal lurus lisannya, baru bakal lurus pandangannya, baru bakal lurus ibadah-ibadahnya yang lain. Sumbernya hati. Nabi mengatakan tidak akan lurus iman seseorang kecuali kalau hatinya sudah lurus. Jadikan ini pusat perhatian kita. Perbaiki terus, ubah terus, jangan lengah. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membalikan keimanan tadi menjadi kekufuran. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan tidak akan lurus hati seorang sampai lurus lisannya. Nah, ini ada sesuatu yang ajib. Lisan ini mencerminkan hati, dan sebaliknya, dan sebaliknya. Karena yang namanya lisan itu selalu mentakbirkan, menggambarkan sesuatu yang ada di dalam hati. Akan terlihat orang ini sukanya apa, orang ini hobinya apa, orang ini amal ibadahnya seperti apa, akan terpancarkan dari lisannya. Suka ngomongin apa, yang di hatinya bola, misal lisannya yang disampaikan bola semua. Yang di hatinya apa? Masalah apa? Misal musik, lisannya seperti itu juga. Kalau bapak yang misalkan mau nikah lagi, biasanya ucap terus itu dari hati. Begitu juga ibu-ibu yang minta apa, uang jajan tambahan, itu dari hati. Ada yang belum terrealisasi dan seterusnya. Semuanya semua yang disampaikan oleh seorang dari lisannya itu menggambarkan hati. Maka perbaiki. Kalau seandainya kita menginginkan kebaikan di dalam ibadah-ibadah kita seluruhnya.